Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur di pagi ini atas anugerah Tuhan yang menyertai dan memberkati kami, serta memberikan hari yang baru bagi kami untuk dapat melakukan segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Kami ingin disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab 1 Samuel, pasal 17 ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, suatu kali bangsa Filistin dan Israel berhadap-hadapan dan siap menyerang. Selama 40 hari, Goliat, wakil dari Filistin, terus menantang bangsa Israel. Saul, raja Israel, berpikir tidak ada harapan lagi untuk memenangkan pertempuran melawan Filistin. Kemudian Daud, anak Isai, tiba di perkemahan Israel dan merasa sangat gusar mendengar kesombongan Goliat yang menantang bangsa pilihan Allah. Pada masa itu, kekalahan suatu bangsa menandakan kekalahan dewa atau ilah yang mereka sembah. Daud tidak memiliki pengalaman berperang. Dia tetap percaya di dalam Tuhan walaupun banyak orang meragukannya. Tantangan bisa membuat iman kita goyah. Namun kepercayaan pada Tuhan membuat kita mempunyai kekuatan. Daud memandang situasi yang menantang dengan cara pandang Allah. Dia tahu bahwa kuasa Tuhan jauh melampaui kuasa apapun yang dimiliki oleh manusia. Daud melihat bahwa mencemooh bangsa pilihan Allah berarti mencemooh Allah. Daud melihat nama Israel dan nama Allah yang dihina merupakan perlawanan Daud kepada Goliat. Inilah pertempuran mereka. Mereka masing-masing membawa nama Allahnya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Daud mendapatkan keberanian setelah diurapi oleh Samuel. Sejak hari itu dan seterusnya, Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Pengurapan mengawali penyertaan Roh Allah. Daud berani berkata demikian kepada Goliat karena kuasa Roh Allah ada di dalam dirinya. Tuhan menyertai Daud. Daud datang atas nama Tuhan semesta alam. Ia yakin bahwa Tuhan akan bertindak dan membunuh Goliat. Allah menyatakan dirinya melalui kemenangan Daud. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Allah menetapkan mereka sebagai bangsa kepunyaannya. Ketika Israel diserang dan dicemooh oleh musuh, musuh tersebut melawan bangsa Israel dan juga melawan Allah mereka. Konsep perang pada zaman Perjanjian Lama adalah
Allah merekalah yang berperang. Ketika suatu bangsa kalah perang, maka Allah mereka telah kalah. Cemooh yang diucapkan Goliat menandakan bahwa Allah Israel tidak ada. Allah tidak membiarkan umatnya hidup dalam tekanan dan namanya direndahkan. Melalui kekalahan Goliat, dunia mengetahui bahkan mengaku bahwa Israel memiliki Allah. Dan dialah Allah yang sejati. Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Allah memakai Daud yang masih muda dan senjata atau umbannya yang sederhana. Daud melihat sesuatu yang berbeda. Dia melihat dari kacamata Allah. Bukan sekedar menyelamatkan Israel, namun juga untuk menyatakan dirinya. Roh Allah yang menyertai Daud menjadi kekuatan bagi Daud untuk melihat segalanya dari sisi mata Tuhan. Dalam menjalani kehidupan, Tuhanlah yang mengendalikan jalan hidup kita. Iman kita kepada Tuhan akan melenyapkan segala ketakutan dalam menghadapi pergumulan. Kita harus percaya bahwa Allah menyertai. Penyertaannya membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau menyapa kami melalui firman-Mu. Engkau berfirman bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan bangsa lain sebagai musuh Allah ke dalam tangan utusan Allah. Daud Engkau pakai untuk mengalahkan Goliat. Ya Bapa, pakailah kami sebagai alat di tangan Tuhan untuk mengalahkan segala musuh-musuh kami, agar nama-Mu semakin dipermuliakan. Sertai berkatilah kami dalam pelayanan kami, aktivitas kami satu hari ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.